Oke, baiklah. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ulasan buku yang disusun oleh nama Fadel Muhammad, kelas C2 Akuntansi, dengan NIM 210611040068, mata kuliah Bahasa Indonesia, dengan dosen Encik Jaini Imbang M. Hum. Struktur teks ulasan. 1. Identitas opsional. 2. Orientasi. 3. Tafsiran isi. 4. Evaluasi. 5. Rangkuman. 1. Identitas buku. Ulasan buku Akuntansi Pengantar 1. Judul buku Akuntansi Pengantar 1. Penulis buku Suradi, SE MPD AK. Penerbit buku Gava Media. Kota terbit Yogyakarta. Tahun terbit 2009. Cetakan pertama. Tebal buku 263 halaman. Bahasa Indonesia. Sampul buku orange hitam. ISBN 978 979 1078 825. Ya, gambar buku bisa dilihat. 2. Orientasi. Suradi, SEMPD AK adalah seorang pegawai Departemen Keuangan yang lahir di Sragen, 25 Oktober 1963. Beliau memulai karir menjadi pegawai Departemen Keuangan dari golongan 2A, 1 Maret 1986. Pada tahun 1994, ia lulus Diklat Penyesuaian Ijazah tingkat 3, sekarang UPKP tingkat 5, dan berhasil masuk dalam 10 besar terbaik. Buku ini cetakan pertama pada tahun 2009 yang telah dibuat oleh beliau dari beberapa buku yang telah diterbitkan. Buku ini cocok untuk anak SMA atau SMK atau mahasiswa yang mempelajari akuntansi dan bagi pemula yang ingin mempelajari dasar-dasar akuntansi. Buku ini sendiri merupakan pengembangan dari gabungan hasil penelitiannya. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasikan, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pihak yang berkepentingan. Sebagai sistem informasi keuangan, akuntansi merupakan proses dari 3 aktivitas berikut: pengidentifikasian, pencatatan, dan pengkomunikasian atas peristiwa ekonomi dari suatu organisasi, baik yang mencari laba maupun nirlaba, kepada berbagai pihak yang berkepentingan, baik intern maupun ekstern. Buku ini sangat berguna dan perlu dimiliki oleh para pengampu pendidikan. Buku Akuntansi Pengantar 1 ini menjelaskan bagaimana memahami akuntansi secara tuntas dan mendasar, agar dapat menyusun laporan keuangan secara baik dan benar. Selain itu juga membahas akuntansi secara lengkap dan disertai berbagai contoh soal dan pembahasannya. Adapun pokok bahasan yang dicakup dalam buku ini meliputi akuntansi dan sistem informasi, proses penyatatan, jurnal penyesuaian, penyelesaian siklus akuntansi, akuntansi untuk perusahaan dagang, dan yang terakhir membahas aktiva tetap. 3. Tafsiran isi. Buku ini terdiri dari 6 bab yang menguraikan beberapa hal pokok diperhatikan bagi pengelola akuntansi. Pada bab 1, menjelaskan pengertian akuntansi dan sistem informasi akuntansi yang berguna sebagai dasar untuk pengambilan keputusan baik pihak ekstern organisasi perusahaan dan pihak inter organisasi perusahaan. Pada bab 2, menjelaskan proses pencatatan seperti akun untuk menunjukkan bertambah dan berkurangnya setiap bagian dari laporan keuangan, seperti aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik, dengan menggunakan catatan yang terpisah. Buku besar adalah kumpulan dari beberapa akun dari sebuah perusahaan, menjelaskan mendebit dan mengkredit, yaitu mencatat suatu jumlah dalam sisi kiri dari suatu akun disebut mendebit, dan mencatat suatu jumlah dalam sisi kanan dari suatu akun disebut mengkredit. Posting merupakan
proses memasukkan jumlah dari suatu ayat jurnal ke dalam buku besar yang bersangkutan, dan neraca saldo adalah suatu daftar dari seluruh akun atau rekening dan saldonya pada suatu akhir periode akuntansi. Pada bab 3, menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian yang dibuat di setiap akhir periode. Proses penyesuaian dalam jurnal penyesuaian menjamin bahwa pendapatan dicatat dalam periode di mana pendapatan tersebut diperoleh dan biaya diakui dalam metode dan dalam periode di mana biaya tersebut terjadi. Pada bab 4, menjelaskan mengenai penyelesaian siklus akuntansi, mulai dari tahap-tahap yang diperlukan dalam siklus akuntansi, tahapan dalam membuat neraca lajur, proses penutupan buku melalui jurnal penutup dilakukan pada akhir suatu periode akuntansi, isi dan tujuan dari neraca saldo. Tujuan dari pembuatan neraca saldo ini untuk mengecek keseimbangan dari saldo akun. Pendekatan yang digunakan untuk menetapkan ayat jurnal koreksi dengan membandingkan jurnal yang salah dengan jurnal yang benar. Pengklasifikasian neraca. Pada bab 5, menjelaskan definisi akuntansi untuk perusahaan dagang. Adalah suatu perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli barang dan menjual kembali kepada pelanggan tanpa mengolahnya lebih lanjut untuk mendapatkan keuntungan. Siklus kegiatan perusahaan dagang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pembelian, menjual barang dagangan, menagih piutang-piutang. Tahapan dalam siklus akuntansi dagang sama dengan akuntansi untuk perusahaan jasa. Laporan keuangan untuk perusahaan dagang seperti laporan laba rugi, perubahan ekuitas atau modal, dan neraca. Pada bab 6, menjelaskan mengenai aktiva tetap seperti harga perolehan aktiva tetap dicatat sebesar harga perolehannya sesuai dengan prinsip akuntansi. Harga perolehannya terdiri dari semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva dan pengeluaran-pengeluaran lainnya agar aktiva tetap tersebut siap untuk digunakan. Misalnya, seperti tanah, perbaikan tanah, gedung, peralatan, dan pembelian aktiva secara kelompok. Depresiasi penyusutan. Proses pengalokasian menjadi biaya dari harga perolehan suatu aktiva tetap aktiva tetap selama masa manfaatnya dalam suatu cara yang rasional dan sistematis. Faktor-faktor dalam menghitung depresiasi seperti harga perolehan, seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh suatu aktiva, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya sehingga aktiva tersebut siap digunakan. Umur pemakaian atau masa manfaat. Suatu taksiran masa produktif dari suatu aktiva atau disebut juga masa memberikan jasa. Nilai residu atau sisa. Suatu estimasi atau taksiran dari nilai suatu aktiva pada akhir masa pemakaiannya. Metode-metode dalam depresiasi meliputi metode garis lurus, metode satuan produksi, metode saldo menurun, metode jumlah angka-angka tahun, dan metode tarif kelompok dan tarif komposit. 4. Evaluasi. Kelebihan buku. Keunggulan dari buku ini memberi panduan kepada sang pembaca tentang dasar-dasar akuntansi. Bahasanya mudah dipahami dan juga buku ini disusun buat pemula yang ingin belajar akuntansi, sehingga isi di dalamnya menarik dan mudah dipelajari. Di dalam buku ini terdapat teori-teori dan juga soal-soal yang dilengkapi dengan kunci jawaban. Kelemahan buku. Kurangnya contoh-contoh soal yang membuat si pembaca sulit dalam mengerjakan latihan soal dan penjelasan materi tidak terlalu lengkap. Perbandingan. Buku ini tampaknya masih banyak kekurangan. Berbeda dengan buku yang berjudul Dasar Akuntansi, Pemahaman Konsep dan Praktek Dina Mustikasari, yang lebih mengedepankan penjelasan dan pemahamannya lebih detail, lebih rinci, dan lengkap tentang dasar akuntansi dan juga siklus akuntansi. 5. Rangkuman evaluasi. Kesimpulan. Buku ini sebagai suatu sistem informasi keuangan. Akuntansi merupakan proses dari 3 aktivitas berikut: pengidentifikasian,
pencatatan, dan pengkomunikasian atas peristiwa ekonomi dari suatu organisasi, baik yang mencari laba maupun nirlaba, kepada berbagai pihak yang berkepentingan, baik intern maupun ekstern. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana memahami akuntansi secara tuntas dan mendasar, agar dapat menyusun laporan keuangan secara baik dan benar. Selain itu juga membahas akuntansi secara lengkap. Adapun pokok bahasan yang dicakup dalam buku ini meliputi akuntansi dan sistem informasi, proses pencatatan, jurnal penyesuaian, penyelesaian siklus akuntansi, akuntansi untuk perusahaan dagang, dan yang terakhir membahas aktiva tetap. Menurut saya buku ini sudah sangat bagus, layak untuk dibaca dan layak dibeli sebagai referensi bacaan mata kuliah yang mendapat pengantar akuntansi. Buku ini juga bagus dan cocok bagi yang kurang memahami bab pengantar akuntansi. Disarankan membeli buku ini karena buku ini menurut saya sangat berguna dan pasti akan berguna bagi siapa saja yang membaca, apalagi yang membutuhkan. Buku ini harganya terjangkau, siapa saja dapat membelinya dengan mudah. Saran, seharusnya buku ini memperbanyak contoh soal, karena soal adalah sesuatu yang penting dan dianggap dapat membantu para pembaca dalam mengerjakan latihan soal. Penambahan berbagai kuis juga dirasa baik untuk kemajuan buku ini, karena akan semakin lengkap dan menjadi buku yang berkualitas. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.